Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala huwa alladhi anzala 'alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna bil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat sadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin al-hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-hadits. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jami'u masyayikhina al-a'izza wal fudula. Ya, alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita sebuah harapan, sebuah kesempatan untuk terus mengkaji usia kita yang semakin bertambah. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan, satu nikmat yang tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lain, yakni nikmat ilmu. Maka dengan nikmat inilah Nabiullah Adam alaihissalam, dengan nikmat inilah Allah membanggakan Nabiullah Adam dari seluruh makhluknya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa bagi qudratillah dengan sebab qudrah dan iradahnya Allah untuk ngaji, khususnya terkait materi kita pada pagi hari ini adalah tafsir surah Yasin, yang mana di pertemuan yang lalu banyak sudah saya terangkan keterkaitan Yasin dengan terkait ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Yasin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan alam Sayyidina wa Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sekalian, pertemuan lalu kita sampai pada ayat berapa ya? Litunzira qauman ma unzira abahum qaumun ghafilun. Ini karena memang pembahasan lalu belum selesai, kita mulai dari litunzira qauman hatta insyaallah kita sampai ayat wa ja'alna min bayni aydihim wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Namun izinkan saya, marilah kita buka kajian tafsir Yasin kali ini dengan membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari, khususnya tafsir Yasin ini mendapatkan barokah, manfaat yang juga manfaatnya itu kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Hadrati habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'in iman. Syukurillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun. Litunzira supaya beden-bedeni sapa sira qauman ing kaum ma unzira kang ora den beden-bedeni sapa aba'uhum pira-pira bapake kaum. Allah mutailam ikut taklil ditanzil. Waqila fama mutaima fi manzil ikul nafi. Ailam tunzar abahum aqrabun ditataw limut datil fatrah. Karena dari dawone mangsane fatrah. Waqila lan diucapake apa ma mutaima iku bimakna alladhi. Kelawan maknane alladhi ay ditunzira supaya bener-bener supaya sira Muhammad qauman iqaum alladzi rupane kaum munzira kang den iki iklan alladzi sapa abahum pira-pira bapake kaum. Fahum mongko utawi kaum iku kaufulun pira-pira kang lali. Anil iman saking iman wa rusdi lan pituduh. Laqad haqqa yakti teman-teman nyoto apa qaulu pengucap ala aktsari mengatasi luwih akeh-akeh kaum il musyrikil Arab. Fahum mengkote kaum iku la yu'minuna orang imanake sapa kaum. Ai wajabat tegese wajib apa kalimat adab kalimat siksa ala aktsarihim mengatasi luwih akeh-akeh kaum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala iku ala alimah. Dan ini sedang Allah bi'ilmi kelawan ilmu Allah al-azali an akfar Quraisy ing seturune luwih akeh-akeh wong Quraisy iku la yu'minuna ora padha iman sapa akfar Quraisy billahi wa Allah wa risalati Muhammadin alaihi salam dan rasulane Muhammad alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Litudhira qauman. Kita lihat di terjemah Yasin ya. Saya pakai tafsir, bapak-bapak pakai ini aja terjemah. Litunzir qauman. Tujuan Allah menurunkan Al-Qur'an tujuannya litunzir qauman agar engkau Muhammad memberi peringatan qauman terhadap kaum ma'uzira abahum wa hum ghafilun. Ma'uzira abahum yang nenek moyang mereka tidak pernah mendapat peringatan. Fahum ghafilun maka karena itu mereka lalai. Dalam ayat ini di pertemuan yang lalu akhir-akhir saya jelaskan bahwa ada fase di mana di fase tersebut terjadi kekosongan Nabi atau yang dikenal dengan istilah zaman fatrah. Zaman fatrah itu terbagi menjadi dua. Zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi, zaman di mana tidak ada Nabi yang memberi peringatan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalau nisbatnya untuk orang Arab, maka zaman fatrah itu adalah mulai dari Nabiullah Ismail alaihissalam hatta Nabiina Muhammad alaihissalam. Itu zaman fatrah. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah berfirman, kami tidak akan menyiksa sebuah kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi memang rulesnya, aturannya, ketika masyarakat sudah melenceng jauh dari ajaran atau esensi syariah, khususnya syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu, baik itu dalam esensi keimanan, kemudian moral, maka ketika tidak ada orang yang memberi peringatan, diutuslah para rasul untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan manusia kembali ke jalannya. Untuk orang-orang Arab, zaman fatrah itu dimulai dari masa Nabiullah Ismail alaihissalam sampai periode Kanjeng Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Ismail memang tinggal di Arab. Untuk kalangan
dari zaman Nabiullah Isa alaihissalam hatta Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi dua berbeda ya. Kalau untuk orang Arab zaman Fatrah dimulai dari Nabiullah Ismail, sedangkan untuk yang non Arab itu zaman Fatrah dimulai dari zamannya Nabiullah Isa. Apa itu zaman Fatrah? Memang zaman Fatrah itu identik dengan kekosongan Nabi. Jadi antara hak dan batil bercampur. Ini juga maka disebut di sini litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Qauman ma unzira aba'uhum, kamu diutus oleh Allah Muhammad tujuannya satu, yakni ingkar. Salah satunya adalah ingkar, memberi peringatan. Ayat Allah dalam kitab Ad-Durar Saniyah dikatakan Allah Ta'ala lama bayyana ar-risalah wa aslun min usulil thalathah, yakni at-tauhid, ar-risalah wal hasyar allati yasiru al-mukallaf min al-muslimat dzakara aslan akhar wa huwa al-hasyar. Ini keterangannya ada di dalam kitab Ad-Durar. Kemudian litunzira qauman ma unzira aba'uhum ay unzila al-Qur'an litunzira ya Muhammad al-qaum alladzi lam yunzir aba'uhum bi rasulin min qablik. Itu zaman Fatrah. Zaman Fatrah itu zaman kekosongan Nabi. Ini menjadi perdebatan besar antara kelompok Mu'tazilah dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah terkait orang-orang yang hidup di zaman Fatrah. Seperti kakek neneknya baginda Nabi, orang tuanya baginda Nabi Muhammad SAW sampai zaman Nabi Ismail, apakah mereka tertuntut untuk melakukan sebuah amal atau tidak? Menimbang di zaman Fatrah tidak ada Rasul yang memberi peringatan, apakah mereka tetap terkena taklif, terbebani sebuah hukum? Mu'tazilah dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah berdebat. Dibuka di kitab Jam'ul Jawami, orang-orang Mu'tazilah mengatakan annal hasan wal qadah, kebaikan dan keburukan esensinya yang mengajarkan adalah logika. Kalau saya tanya pada jamaah, baik ataupun buruk itu yang menilai siapa? Baik dan buruk itu yang menilai siapa? Apakah akal kita atau memang sudah diajarkan oleh syariat? Ini perdebatan antara dua kelompok. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan kebaikan dan keburukan sudah dirancang di pikiran kita. Suatu hal ini baik, suatu hal ini buruk, memang mengikuti naluri dasar manusia. Ini Mu'tazilah. Akhirnya dengan pandangan Mu'tazilah ini, walaupun mereka orang-orang yang hidup di zaman Fatrah tidak ada Rasul di dalamnya, tidak ada orang yang memberi peringatan, tidak ada Rasul yang memberi peringatan, maka menurut Mu'tazilah mereka tetap terkena hukum. Kudu wajib harus berbuat baik kepada orang, tidak boleh berbuat jahat kepada orang, haram membunuh orang berdasarkan logika. Tapi hal ini dibantah oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa baik dan buruk semua itu berlandaskan syariat. Jadi sudah diatur sama syariat. Yang baik ini kayak gini. Apa saja yang baik itu sudah dipetakan oleh syariat, sudah dipetakan. Yang buruk ini apa-apa saja disebutkan syariat. Maka dari itu selaras dengan firman Allah yang tadi saya sebutkan, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa orang yang tinggal di zaman Fatrah tidak terbebani hukum. Yang efek sampingnya adalah kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa orang tua baginda Muhammad SAW tidak masuk ke dalam neraka. Maka kalau orang Mu'tazilah itu punya keyakinan ini tadi kan
karena punya keyakinan yang tadi bahwa baik dan buruknya suatu hal itu berdasarkan logika, akhirnya mereka menganggap kedua orang tua baginda Nabi Muhammad itu berada di dalam neraka. Tuh. Laqad haqqal qaul. Laqad haqqal qaulu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Sungguh benar-benar nyata al-qaul, ucapan yakni kepastian dari Allah ala aktsarihim atas kebanyakan dari orang-orang kafir. Taqumu hujjatullah ala al-abdi. Masih di ayat yang mengira qawma wa mengira qawm qabilun. Taqumu hujjatullah ala al-abdi awalan wa ya'malu huwa kasiban wa muktasiban bi ikhtiyarihi zahiran. Wa yadhharu lana ma sabaqa min ilmillah fi ba'da an ikhtara thalithan wa lihadza qaddimat an-nadhar. Walaqad haqqal qawlu ay ja'ala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yujazil khalqa ala muqtada amali. Pada ayat ini Allah mengajarkan kita bahwa Allah lam yujazil khalqa ala muqtada amali. Allah tidak akan membalas perilaku makhluknya atas apa yang dia lakukan. Kalau kita lihat, kita punya keyakinan bahwa Allah itu kan Maha Tahu. Sebetulnya kalau Allah Maha Tahu tidak perlu Allah itu memutus orang utusan untuk memberi peringatan, karena Allah tahu si anu bakal maksiat, Allah tahu si anu bakal ibadah, Allah tahu. Maka untuk apa fungsinya ingkar? Padahal Allah tahu segalanya. Ini pelajaran buat kita bahwa fahada ta'limun lana kaifa yakunu muamalatuna ba'duna li ba'din. Kata kitab Durar, ini sebuah pembelajaran berharga untuk kita bagaimana cara kita bertransaksi antara satu dengan yang lain. Fala nujazi ala mujarradil dhann bal wala ala mujarradil yaqin. Enggak boleh kita menjustifikasi seseorang berdasarkan dugaan. Kita punya dugaan nih. Kita punya teman perilakunya yang begitu belangsak. Punya teman perilakunya yang buruk. Walaupun dia punya kebiasaan buruk, tetap kita tidak boleh berhukum, tidak boleh bertransaksi atau bergaul berdasarkan dugaan kita. Dia orangnya yang kayak begitu. Akhirnya segala apa yang buruk selalu ditimpakan kepada dia. Ini bahayanya suudzon. Hanya suudzon itu mau baik mau benar, dan mau baik mau salah itu selalu negatif. Wala tasuddzon bi ibadillah, jangan sekali-kali kita berburuk sangka kepada hamba-Nya Allah. Karena buruk sangka itu kalaupun negatif maka jatuhnya ghibah, kalaupun jatuhnya benar maka kalau jatuhnya benar suudzon itu maka jatuhnya ghibah, kalau salah jadi fitnah. Jadi nggak ada yang benar. Mending kita daripada berburuk sangka kepada hamba-Nya Allah, lebih baik husnuzan saja. Saya itu orang yang lebih mengedepankan husnuzan kepada siapapun, selalu mengarahkan segala sisi kepada sisi-sisi yang baik. Nah, ini dalam ayat ini dikatakan Allah tidak membalas makhluknya, Allah tidak menghukum makhluknya atas apa yang Allah ketahui. Padahal Allah tahu si anu bakal maksiat kak. Pada saat ini si anu bakal maksiat kak. Untuk apa? Untuk apa istilahnya memutus orang lain. Waqal wala ala mujarradil yakin. Bahkan kita tak boleh berprasangka buruk, bahkan kita tidak boleh menjustifikasi seseorang, menghukum seseorang, mengklaim seseorang atas keyakinan kita. Kadang apa yang kita yakini itu malah faktanya salah. Ini contoh aja, ini contoh. Argentina lawan Arab Saudi 1-0. Kemarin ini contoh aja logika. Kita kan yakin sekelas Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina 1-0, yakin istilahnya punya kemampuan.
Kita punya keyakinan ini ntar tadi malam bakal menang. Contoh. Ternyata faktanya apa? Keyakinan kita salah. Ini contoh. Begitupun dalam keseharian. Tidak boleh kita mengklaim seseorang berdasarkan dugaan atau bahkan keyakinan. Kalau tanpa kita melihat sendiri. Kalau Nabi SAW laisal khabar kalau ma'ayana, di berita itu nggak sama dengan melihat langsung. Semakin banyak informasi yang didapat dari orang, maka kevalidan berita itu semakin jauh. Makanya ngaji, kenapa saya selalu ngaji bawa kita, karena untuk tabarruk sebenarnya, untuk tabarruk kepada teks-teks atau nas-nas yang memang langsung sumbernya berasal dari sumbernya. Farubba syakhsin qaddara bil khair aw syarr fa fa'ala kama qaddarta falau jazaitahu qabla bil matawa jazaa'u mawdi'ah walana kullun ma la yastahiqu hikmah wal 'adl wal maslahah fi raddil mujazat bil amal. Kita lihat, wah, memang dalam ayat ini tidak bisa maqal haqal wal amrihim. Pada ayat ini kita tidak boleh bertransaksi atau bergaul berdasarkan zon-zon kita. Saya lanjutkan. Ay wajabat kalimatul adab. Maksudnya kalimatul adab kepastian Allah sudah pasti, hukumnya sudah pasti alam kepada kebanyakan dari orang-orang musyrikin Arab. Kenapa? Karena Allah Ta'ala alimat bi ilmihi azali. Karena Allah tahu dengan pengetahuan azalinya bahwa anna aktsara quraisy la yu'minuna billah wa risalati Muhammadin alaihi salatu wasalam. Allah tahu pada zaman azali, Allah tahu bahwa kebanyakan dari orang-orang kafir Quraisy ini tidak beriman kepada Allah. Contohnya seperti Abu Jahal, Mutaibah, Syaibah, Mughirah, dan juga para pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya. Kalau kita lihat terus dari awal ayatnya, ayat ini kan sebenarnya turun, kalau di pembahasan awal kita, ayat ini turun untuk menekankan, untuk menjadi bukti akan kerasulan Nabi Muhammad. Di bahasanya kan litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun. Saya lanjutkan. Inna ja'alna fi anamihim. Ini saya bawa kitab Durar, jadi memang urutannya tidak rapi, tergantung pembahasan. Inna ja'alna fi anamihim aghlala wa qalu wa ja'alna min baini aydihim saddan tarhibun. Fa inna kullama da'a ilaihi al-islam min aqaid wa akhlaq wa amal fa huwa mimma taqbaluhu al-fitrah as-salimah wa tudrikuhu al-uqul bin nazar as-sahih. Pada ayat inna ja'alna fi anamihim aghlala dan juga ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan, pada ayat ini terdapat sebuah peringatan karena setiap apa yang diajarkan oleh agama Islam, mulai dari akidah, mulai dari moral, etika, akhlak, dan amal-amal yang lainnya, semua itu berdasarkan fitrah manusia. Kenapa demikian? Saya pernah katakan bahwa logika tauhid ini lebih rasional ketimbang logika tasyrik. Makanya agama itu sebenarnya mengembalikan manusia kepada dasar penciptaan. Kalau bahasa motor ya buku panduan. Quran itu ya sebagai buku panduan kehidupan. Maka logika tauhid, logika keesaan Tuhan ini lebih rasional ketimbang tasyrik, musyrik atau menyebutkan Tuhan. Saya logikakan. Secara alam bawah sadar manusia, kita menolak adanya Tuhan yang berjumlah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh guru-guru kita, akidah khamsin, salah satu sifat Allah adalah wahdaniyah. Yang kebalikannya adalah ta'addud. Namanya Tuhan itu harus satu. Kalau banyak bukan Tuhan. Karena
sederhana. Logikanya, anggap misal ada dua Tuhan. Yang satu punya kekuasaan di bumi, yang satu punya kekuasaan di langit. Maka dalam contoh ini akan menisbatkan ajaz, akan menisbatkan kelemahan kepada Tuhan yang lain. Kita sebagai hamba harus yakin bahwa Tuhan itu harus mampu segalanya. Kalau Tuhan tidak mampu segalanya, apa bedanya dengan kita yang memiliki keterbatasan? Maka jika ada Tuhan berjumlah, atau ada dua Tuhan, yang satu di langit, yang satu di bumi, maka ini menisbatkan ketidakmampuan bagi setiap-tiap dari Tuhan tersebut. Tuhan bumi ngurus bumi, Tuhan langit ngurus langit. Berarti Tuhan bumi lemah, tidak mampu mengurus masalah kelangitan. Tuhan langit juga lemah, tidak mampu mengurusin bumi, karena semua pada porsinya masing-masing. Nah, ini menyebabkan kelemahan bagi Tuhan. Makanya agama saya bilang tadi akan mengembalikan fitrah manusia kepada jati dirinya. Sekarang begini, kalau istilahnya dalam satu keyakinan kita Allah itu harus mampu segalanya, maka kalau dia terbatas, ini sama saja dengan makhluk. Faman qabala da'watal Islam wa tudrikul bi ta'ammul bin nazar asli. Hal itu dapat ditemukan oleh logika kita, oleh pemikiran kita yang sahih, pemikiran yang jernih. Faman qabala da'watal Islam min iqrar wal inad mukhalafa fitrah wa akasa akhlaq karena hakikat bihadal ikam asyadid din tamsil basirah wa tabni ala qalbi wa dzakarallaha lana hadal ubah bihadal tamsil. Ya, dalam ayat inna ja'alna min amnatihim al-ala juga ada beberapa pandangan daripada ulama mengartikan ayat ini asbabun nuzulnya ceritanya dua ayat ini antara ayat inna ja'alna fi amnatihim al-ala dan wa ja'alna min baini aydihim saddan, yang satu asbabun nuzul. Ceritanya Abu Jahal lagi ngopi, lagi nongkrong di sekitaran Ka'bah bersama kedua temannya yang berasal dari Bani Makhzum. Ini tafsiran pertama. Kemudian lantas Abu Jahal melihat Nabi sedang menuju ke Ka'bah. Kemudian Abu Jahal berkata, la in ra'aitu Muhammadan yusalli la ardakhanna sahbil hajar. Abu Jahal ngomong kepada kedua temannya dari kabilah Bani Makhzum, saya kalau melihat Muhammad saya pecah kepalanya. Kalau saya melihat Nabi Muhammad sholat di Ka'bah, kepalanya saya pecah pakai batu. La ardakhanna sahbil hajar. Lantas kemudian Abu Jahal ini melihat Nabi sedang menuju ke Ka'bah, hendak melaksanakan sholat sunnah. Diikutilah oleh Abu Jahal. Ketika Nabi sedang melakukan sholat, lantas Abu Jahal mengangkat sebuah batu besar. Ketika mengangkat batu besar, sholat yaduhu ila unuqi, kepleset. Istilahnya nggak kuat. Akhirnya bertumpu batu itu yang dijunjung sama dia, bertumpu di pundak. Walasi kalau hajar dia. Falamma ada pas mau lempar, kalau kayak kulit keberatan di sini, udah ngangkat pengen dilempar tapi nggak kena, nggak bisa. Mau dilempar nggak kena, akhirnya balik lagi sambil bopong-bopong batu besar. Abu Jahal kembali kepada kawanannya. Falamma ada ila ashabi akhbar bima ra'a samatul hajat. Pas datang ke temannya cerita, saya melihat Nabi saya melihat Muhammad lagi sholat, saya kelempar, tangan saya nggak kuat melempar. Habis cerita begitu, batunya jatuh. Batu yang diangkat Abu Jahal jatuh. Dan salah satu kawannya dari kabilah Bani Makhzum berkata, "Udah, kalau kamu nggak mampu Abu Jahal, saya saja. Saya akan
yang akan membunuh Muhammad dengan batu yang kamu bawa ini. Akhirnya teman dari Abu Jahal ini dan kabilah Bani Makhzum ini datang mendatangi Nabi dalam keadaan salat. Fa'arada ayyarnya bil hajar. Sama ceritanya. Melihat Nabi sedang sujud, tidak si orang tersebut ingin melempar Nabi dengan batu yang dia bawa. Lantas ketika dia hendak melempar, kemudian Allah membutakan mata dia. Dia kelihatan, sebenarnya kelihatan Muhammad lagi sholat, pas mau dilempar hilang Nabi Muhammad di mana Muhammad? Tadi ada di depan saya. Faja'ala yasma'u sawtahu wa la yarahu faraja'a ila ashabih. Akhirnya karena Allah membutakan matanya, dia mendengar suara sayup-sayup suara Nabi sedang membaca Al-Qur'an ketika sholat. Dengar, tapi dicari batang lehernya nggak ada, dicari orangnya nggak ada. Akhirnya baliklah salah satu temannya sama Abu Jahal ini kembali lagi ke tongkrongannya, kembali lagi ke kumpulannya. Walam yarahu, pas balik ke tempat dia awal, teman-temannya nggak kelihatan juga. Nah, tadinya pada kumpul di sekitaran Ka'bah, dicari nggak ada. Padahal Abu Jahal dan kawan-kawannya masih ada di situ. Hatta nalu, sampai dipanggil sama Abu Jahal dan kawan-kawan. Panggil. Faqalu ma sana'ta? Qala ma ra'aitu. Kemudian oleh Abu Jahal ditanya, "Gimana? Selesai belum?" Kata si laki-laki ini, "Belum. Saya kesana, saya dengar Muhammad lagi sholat, tapi nggak melihat orangnya di mana. Padahal suaranya sangat dekat sekali." Nah, wahala baini wa bainahu syai'un kaihatil 'adl yanfahu bil bih. Ketika saya ingin mendekati Muhammad, seolah-olah mata saya itu terhalang oleh ini sapi. Kayak ada sapi di depan saya itu. Hatta nadu yanfahu bil bih, yang sedang mengibaskan ekornya. Walau dana min ila akalani. Kalau saya dekat Muhammad, saya cari, saya dekat sumber suaranya. Padahal saya melihat ada sapi sebesar itu. Kalau saya ngedeketin suara tersebut, maka saya itu sapi bakal makan saya, saking besarnya. Wa ba'da dzalik kullama arada Abu Jahal Muhammadan layak biru ayyarah. Hingga saat itu ketika Abu Jahal hendak membunuh Nabi, itu tidak pernah mampu untuk mendekati Nabi dan tidak pernah mampu untuk melihat Nabi. Ini tafsiran pertama, penjelasan pertama terkait ayat tersebut. Ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda aghshaynahum fa hum la yubsirun. Gara-garanya mah Abu Jahal, gara-garanya Abu. Yang kedua, wa fi riwayat. Dalam riwayat lain ayat ini diturunkan untuk sekelompok kaum kafir Quraisy. Hal itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya sedang duduk-duduk di pintu Ka'bah. Biasa Nabi yang para sahabat habis ibadah ya kumpul, ngeriung gitu. Terus ngaji biasa ngeriung di pintu Ka'bah. Lantas salah seorang Quraisy berkata, "Ta'alu na'khudhu Muhammadan ma'a ashabihi." Kumpulin jamaahnya orang-orang kafir Quraisy, pembenci Muhammad, dikumpulin. Akhirnya bikin sebuah rencana musuh, rencana untuk menangkap kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya yang sedang duduk-duduk di pintu Ka'bah. Wa nadhabu bihim ila Jabal Abu Qais. Setelah kita tangkap, ini rutenya sudah dibuat sama mereka. Ini kalau udah kita tangkap, lantas kita tawan, kita bawa ke Gunung Abu Qais. Ada sekitar Ka'bah Gunung Abu Qais, itu memang tidak terlalu tinggi seperti gunung-gunung kita, dia bukit, bebatuan. Lantas setelah kita tangkap, mari kita bawa ke Gunung Abu Qais. Wa naqtul Muhammadan ma'a ashabihi.
Dan di sanalah kita akan eksekusi Muhammad juga para sahabatnya. Siapapun dari mereka, Muhammad dan kawan-kawannya yang tidak ridho dengan agama Islam yang mereka yakini, yang mau keluar dari agama Islam, kita biarkan, kita kasih jalan. Wa illa, kalau mereka tetap teguh dengan agama Islam mereka, maka akan kita bunuh semuanya. Akhirnya setelah mendapatkan kesepakatan antar satu sama lain, orang-orang kafir Quraisy sepakat dan mendatangi Nabi Muhammad dan para sahabat yang sedang berada di pintu Ka'bah itu. Atas kemudian Allah membuat faja'alallahu baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan aghshaynahum. Atas Allah membuat penutup, faja'alna min baina aydihim, Allah membuat penutup min baina aydihim di hadapan mereka, wa min khalfihim, dan di arah belakang mereka. Akhirnya ditutupi itu oleh Allah, mata mereka ditutup. Faja'ala baina saddan saddan lam yara Muhammadan wa ashabah. Gara-gara matanya dibutakan oleh Allah, akhirnya mereka tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ini juga selaras dengan ayat ini, kisahnya Nabi Muhammad ketika hendak hijrah menuju Madinah. Kalau sudah tersiar kabar di kalangan kelompok kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad akan melakukan hijrah, akhirnya dikepung seluruh penjuru rumah Nabi Muhammad dikepung oleh orang kafir Quraisy. Dan memang Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Allah sebelumnya bahwa pada saat pagi hari orang-orang kafir Quraisy akan mengepung dan membunuh engkau. Lantas mencarilah Nabi Muhammad mencari penggantinya, yakni Sayyidina Ali yang pada saat itu masih muda. Karena tahu bahwa di luar rumah beliau banyak orang kafir Quraisy yang sedang mengincar beliau, akhirnya dibacakan ini ayat tersebut. Ja'alna min baini sadda wa min khalfihim sadda wa aghshaynahum wa hum yubsirun. Saya dapat pas ketika mondok di sana juga ijazahnya ini, ijazah kalau orang Jawa Pak Limunan biar gak kelihatan orang, bacanya ini. Jadi bapak misal ada tilang nasional nih, tilang apa namanya, bacanya wajah Nabi bagian ini sadang pada pasir atau garam, terus lemparin ke polisi. Insya Allah ditangkap polisi. Insya Allah tangkap polisi. Kelilipan. Jadi kalau Nabi ketika keluar dilempar, pasir tersebut dilempar, dibacakan jangan Nabi bagian ini sadang kemudian dilempar pada kafir Quraisy. Akhirnya nggak sadar kalau Nabi Muhammad itu nggak sadar. Padahal Nabi itu jalan seperti orang nyantai, diawalin dulu pasir di atas kepala mereka diawalkan, tapi mereka tidak melihat. Lanjut. Opi riwayat itu riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain, nuzilat hadhil ayat fi haqqil musyrikin. Ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Wadhalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahid. Kasusnya sama, namun beda cerita. Mereka berkumpul dalam satu perkumpulan. Akhirnya salah satu dari mereka berkata, kalau saya melihat Muhammad, maka saya akan melakukan ini dan ini. Saya akan membunuhnya. Lantas Nabi datang, waqama indah, dan berdiri di sisi dia dan membacakan surah Yasin mulai dari awal sampai ke ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum wa hum la yubsirun. Setelah itu, ini tadi yang saya ceritakan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mengambil segenggam debu dan melemparkan ke wajah dan jenggot mereka. Waja'alna min bainihim falam yarahu wa hum yufiduna turab an wujuhihim wa lihahum. Ya, Nabi jalan di antara mereka, jalan biasa. Namun mereka tidak dapat melihat Nabi. Pas diawurin pasir, tahu dibersihin sama dia, tapi Nabi nggak kelihatan. Hadirin rahimakumullah,
Selanjutnya mana tumma qaddamu atharuhu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dalam ayat al-haqqal qaul ada sebuah pertanyaan, hal liman mata ala kufri hujjatun bima sabaqa min ilmillah. Orang kafir ini ketika mati dalam keadaan kafir, apakah memiliki argumen dengan apa yang diketahui oleh Allah? Al-jawab anna hujjatullah qamat ala khalqihi bima rakaba fihi min aqlin wa ma makanahu min ikhtiyar. Bahwa hujahnya Allah kepada makhluknya itu disebabkan oleh akal yang kita miliki. Jadi kita mendapatkan tuntutan sebuah amal karena kita sudah diberikan akal oleh Allah. Wa ma makanahu min ikhtiyar. Kita juga punya satu ikhtiar. Makanya akidah kita itu, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, segala apa yang kita lakukan baik ataupun buruk menurut kita itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita melakukan perbuatan baik maka itu datang dari Allah. Apa yang buruk secara akidah kita harus yakin itu memang berasal dari Allah. Namun secara adab tidak boleh kita menisbatkan suatu hal yang sifatnya buruk kepada Allah walaupun hakikatnya baik. Karena kelompok Jabariyah mengatakan kalau Allah makhluk itu, kelompok Jabariyah, makhluk itu punya kemampuan sendiri untuk menciptakan sebuah amal. Kita duduk di sini, kita datang ke masjid ini, menurut orang-orang Jabariyah ini atas kehendak kita, bukan kehendak Allah. Maka karena kehendak kita menurut kaum Jabariyah, akhirnya kalau kita melakukan perbuatan baik kita dapat pahala, kalau melakukan perbuatan buruk kita mendapatkan dosa. Namun akidah ini ditentang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti ini menisbatkan kelemahan bagi Allah. Berarti Allah nggak mampu menggerakkan kita dong. Kalau keyakinan ini, keyakinan Jabariyah ini mengatakan bahwa Allah tidak mampu menggerakkan kita untuk jalan ke masjid. Allah tidak mampu menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke masjid melakukan sebuah kebaikan. Akidah kedua, qadariyah. Ya, segala apapun yang kita lakukan itu bukan murni kita. Semua yang kita lakukan, mau itu nilainya baik, mau itu nilainya buruk, itu semua Allah. Mau baik amalnya baik atau amalnya buruk, semua Allah. Ini juga terdapat kecacatan dalam akidah mereka. Terdapat kecacatan. Karena apa? Karena kita tidak punya ikhtiar, kata mereka. Padahal dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah telah menitipkan bima rakaba minal uqul wa ma makkana min ikhtiyar. Allah telah menitipkan akal untuk kita dan memberikan kita sebuah ikhtiar. Walaupun kita tahu bahwa segala apa yang kita lakukan semuanya, baik itu yang baik ataupun buruk, secara akidah harus kita yakini bahwa itu sumbernya dari Allah. Inna ja'alna fi anaqihim Inna ja'alna fi anaqihim aghlalan fa hiya lahum. Dalam ayat ini dikatakan penyebab pencegah datangnya keimanan pada orang-orang kafir. Kenapa sih masih ada aja orang kafir? Karena kalau Allah berkehendak mungkin semua bisa. Tapi kenapa faktanya masih ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Dikatakan innama ni'al iman imma yakuna fil nafas wa imma yakuna kharijan anha. Walahum al-mani'ani jami'an. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak beriman, faktor-faktor yang mencegah keimanan itu ada dua sumbernya. Ya, ada orang
beriman sumbernya dua. Pertama dari diri dia, yang kedua dari sekitarnya, di latar belakangi. Kalau dari diri dia, itu dia faktor utamanya karena keturunan. Lahir dari orang tua yang kufur, dari orang tua yang Yahudi Nasrani. Dalam hadis dikatakan innal maulud yuladu 'alal fitrah. Anak itu kalau baru dilahirkan ini bersih suci. Innal maulud yuladu 'alal fitrah illa anna abawahu yahudani aw yunassirani aw yumajjisani. Hanya saja yang membuat si anak itu menjadi orang Majusi, orang Nasrani, orang Yahudi adalah orang tua mereka. Maka dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan pengaruh orang tua sangat besar terhadap perilaku dan tabiat seorang anak. Kalau bapaknya Yahudi, anaknya kan mesti Yahudi dong. Karena dengan satu rahim yang sama. Karena si anak itu akan melihat pola kebiasaan orang tua. Kalau bapaknya Nasrani, ya anak pun akan mengikut agama Nasrani. Ini yang disebut mani'ul iman, pencegah iman dari faktor internal kita. Ada juga pencegah iman dari faktor eksternal, yakni lingkungan yang berpengaruh kepada psikologi seseorang dalam memilih agama itu sendiri. Bagi orang kafir, dua-duanya ada. Satu, mereka lahir dalam keadaan kufur, dari rahim yang kufur. Kedua, mereka dipengaruhi oleh faktor masyarakat, faktor sekitar. Dan yang menyebabkan orang itu kufur abadi adalah ketidakpercayaan mereka kepada para rasul. Ditakdibihim ar-rusul. Jadi belum apa-apa udah gak percaya duluan. Belum dikasih, belum berargumentasi, udah tidak percaya duluan. Innama ja'alaha 'alaihim bisababi musaraatihim litakdibir rusul wa tamadi 'alal kufur. Karena biasanya orang-orang kafir yang dedekot gitu ya, yang udah karatan, itu sebab atau faktor utamanya karena mereka terlalu cepat, mereka terlalu terburu-buru menganggap Rasul itu bohong. Itu tadi disebabkan oleh fanatisme kepada agama nenek moyang mereka. Orang kalau sudah fanatik mau ngomongin apa susah. Orang kalau sudah fanatik kepada satu hal itu mau kita kasih argumentasi apapun itu susah. Jangankan dalam masalah kebatilan, fanatik dalam kebatilan. At-ta'assub fil madhahib, kita fanatik dalam kemadhaban. Contoh, kita mayoritas orang Indonesia bermadhab Syafi'i. Akhirnya fanatik, nggak mau, saya itu nggak mau pakai madhab yang lain, maunya Syafi'i saja. Akhirnya kalau Mekah dia pakainya Syafi'i, ke mana daerah kan pakainya madhab Syafi'i. Ini fanatik dan ini haram. Dalam hal yang baik saja tidak boleh kita fanatik, apalagi dalam hal yang buruk. Maka penyebab orang-orang mereka kafir itu memiliki fanatisme yang berlebih kepada ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Akhirnya tidak mau mendengar. Kalau sudah fanatik dia tutup kuping. Ya kupingnya mendengar tapi tidak mau menerima informasi dari orang lain. Jadi sulit untuk merubah jenis demikian sulit. Ini salah satu karakter orang kafir, yakni fanatik. Semoga Allah menjauhkan kita dari fanatik yang berlebihan. Wattamana fa'aqahum ala dzalika bi khamsin masal. Akhirnya karena fanatisme itulah Allah membutakan mata hati mereka. Mau dikasih ayat sebanyak apapun, mau dikasih logika serasional apapun, kalau sudah mereka fanatik nggak mau. Faktanya yang di masyarakat kita itu banyak. Istilahnya rasa fanatisme ini masih banyak sekali. Ya manusia maksudnya umum semuanya ada orang yang punya
punya fanatisme berlebihan. Wal khatmi 'ala al-qulub wa tabi 'alaiha wa gishawa al-absar. Li'anna min syu'uni sayyi'at anna Allah ta'ala yaqtibu sahibu 'alaiha. Wa sawa'un 'alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam ayat ini ada satu kejanggalan. Kalau kita baca ayatnya, wa sawa'un, dan sama saja 'alaihim bagi mereka. Orang-orang kafir itu sama saja. A'antartahum, apakah engkau Muhammad memberi peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka sama la yu'minun, tidak akan beriman. Orang kalau sudah fanatik, mau dikasih tahu, mau dikasih peringatan kepada orang-orang kafir, ataupun kita tidak beri peringatan, mereka akan tetap dalam kekufuran mereka. Wasawun alaihim, wa maqala wasawun alaihim. Ini fungsinya apa? Tadi di awal dikatakan Nabi diutus untuk memberi peringatan. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan sama saja, mereka itu mau dikasih peringatan ataupun tidak dikasih peringatan, mereka ya tetap tidak akan beriman. Lalu fungsinya ingkar, fungsinya peringatan, Nabi diutus sebagai munzir, sebagai orang yang memberi kabar, memberi peringatan kepada manusia, itu fungsinya apa? Yang pertama, fal ingkar bin nisbah ila nabi laisa ka'ada min ingkar. Li'anna ahadahuma mukhrijun lahu 'anil hujjah wa sababun fi ziyadati ajilan wa si'adatihi ajilan. Kalau nisbatnya ingkar, peringatan untuk nabi, ini manfaat. Kalau untuk nabi, satu manfaatnya untuk mengeluarkan nabi dari tanggung jawab. Karena kalau kita sudah bilangin orang, kita kan sudah terlepas dari tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Mau yang kita kasih tahu ini diterima atau tidak, maka itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Tugasnya Nabi Muhammad SAW, kewajibannya adalah ingkar, menyampaikan memberi peringatan. Mau digubris ataupun tidak, itu urusan dia dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi tetap untuk Nabi ada fungsinya. Yang kedua, hal ini juga menambahkan kewibawaan Nabi di hadapan mereka. Kalau mereka salah terus Nabi diem aja, berarti kan tidak punya prinsip. Yang pertama tadi adalah dapat mengeluarkan Nabi dari tanggung jawabnya sebagai seorang Nabi. Yang kedua, akan menambahkan haibah, akan menambahkan kewibawaan Nabi di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Walaupun toh setelah dibilangin masih ngeyel, dibilangin hukumnya kayak gini, hukumnya kayak gitu, masih ngeyel. Kalau ta'ala innama 'alaikal balaghul mubin, tugas kamu, tugas kita semua Allah hanya menyampaikan. Jam berapa? Baik. Selanjutnya, innama tunziru man ittaba'a dzikra. Inna nahnu nuhyil mauta wa innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Innama tunzir, kamu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan. Innama tunzir man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Kata Allah, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan tersebut. Wa khashiya rahmanan, dan takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Bil ghaibi, walaupun dia tidak melihatnya. Kalau kita baca di terjemahan, fabashshirhum bi maghfiratin wa ajrin karim, maka berikanlah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala. Kita lihat
innama tundiru man ittaba'a dzikra. Kau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti perkataan kamu saja. Nah, sekarang gini, nyeramahi memberitahu orang yang sudah sadar ya fungsinya apa. Orang udah benar nih, orang udah benar. Terus kita kasih tahu apa fungsinya. Ternyata tetap ada fungsinya. Satu, untuk menambahkan keyakinan kita. Sebenarnya yang sudah di masjid, yang sudah ikut pengajian, kan secara logika kita awalnya nggak perlu dikasih kajian nggak perlu, karena udah benar kasarnya kan kasarnya. Namun adanya kajian tersebut, adanya ingkar peringatan tersebut untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Makanya di sini dikatakan wahia adalah rahmat durihul ittika war raja ma'anahu rahman rahim fal aqil la yanbaghi at-taqwa khasyah fa inna kulla man kanat ni'matu bisa birahmati aktsar fal khawfu minhu atab. Kolerasi antara ayat wa khasyah dan ar-rahman. Khasyah itu artinya takut, ar-rahman artinya yang maha penyayang. Takut, kenapa kok di dalam ayat dikatakan wa khasyah ar-rahman? Kenapa nggak pakai khasyah Allah saja yang lebih jelas? Tapi pakainya apa? Wa khasyah ar-rahman, dan takut kepada zat yang maha penyayang. Kok orang yang punya kasih sayang, contoh orang saja, dia itu orangnya baik, orangnya suka nolong, nggak pernah marah. Kenapa kita harus takut? Logika sederhananya ya, logika sederhananya, wa khasyar rahman. Kenapa kita harus takut pada zat yang maha pengasih? Kan dia maha pengasih. Logikanya adalah anar rahmah durihul ittika war raja. Sifat kasih sayang memberi peluang kepada kita akan sebuah harapan. Fal aqil la yanbaghi ayatul khasyah. Maka bagi orang yang waras tidak baik buat dia untuk meninggalkan rasa takut di dalam hati. Walaupun kita berhadapan dengan orang yang sangat baik orang, tapi kan di hati kita biasanya orang selalu masih kita tiap hari masih duit 100.000. Ini kan punya sisi rahmat, punya sisi kasih sayang kita. Kita seyogianya harus takut. Kalau orang ini pergi, nggak ada lagi yang nyuplai kita, tidak ada. Nggak ada lagi yang memberi nafkah ke kita, tidak ada. Maka di dalam ayat ini Allah membahasakannya dengan wa khasyar rahman, dan takut kepada Allah yang maha pengasih. Takut akan kehilangan hal tersebut. Misalnya gitu. Takut akan kehilangan rasa kasih yang dari Allah Subhanahu wa taala. Fal khawfu fa inna kulla man kanat ni'matahu bisa bi rahmati akthar fal khawfu minhu atar makhafata ayyuqa anhu ni'amil mutawatirah. Karena setiap orang yang nikmatnya lebih besar daripada rahmatnya, maka seharusnya rasa takutnya pun kekhawatirannya lebih besar. Semakin banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, maka rasa takut kita akan Allah juga harus semakin banyak. Iya dong, khawatirnya apa? Kalau suatu waktu Allah cabut nikmat kita, gitu. Logikanya kayak gitu, teman yang setiap hari ngasih bantuan ke kita, ngasih duit, ngasih rokok segala macam, tahu-tahu orang pergi nggak ada. Tahu-tahu orang ini menjauhi kita, berarti kita terputus, rezeki kita terputus. Apalagi Allah, zat yang maha memberi rezeki kepada kita. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, maka berilah kabar gembira kepada dia dengan adanya ampunan dari Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Berilah peringatan, kolerasi antara kebahagiaan dengan maghfirah dan pahala adalah bahwasanya kebahagiaan itu ditinjau orang bahagia. Bahagia itu tidak cuma mendapatkan apa yang kita suka. Maka di sini disebutkan fabashirhu, pertama berilah kabar gembira kepada mereka, kepada orang yang mau ngikutin engkau Muhammad, satu dengan maghfirah, ampunan. Yang kedua dengan pahala.
Karena kebahagiaan itu tidak hanya ditinjau dari sisi pemberian saja. Orang kasih kita bahagia, memang. Tapi kebahagiaan itu tidak hanya di situ. Kebahagiaan juga salah satunya adalah bintifaqi ma'ikron, dengan tidak adanya hal yang kita tidak mau, dengan hilangnya hal yang kita benci. Ada orang marah sama kita, atas di tengah marahnya dia, kemudian dia memaafkan kita dan berbuat baik kepada kita. Akhirnya kan senang gitu. Yang dulunya selama ini bertahun-tahun ngediemin saya, tahu-tahu datang ajak main, ajak makan, ini kan senang. Ini kebahagiaan. Ini makanya Allah bandingkan dengan dua hal. Pertama, maghfirah, ampunan dari Allah. Yang kedua, dengan pahala. Kalau jelas, kalau pahala kan adalah sebentuk pemberian. Yang pertama ini maghfirah. Jadi kebahagiaan itu bisa ditinjau dari dua hal. Wadak tuh maqad dan wa atharuh. Ini innana nahnu mauta wa maqad dan wa atharuh wallahu a'lam bis. Cukup apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat yang kita dapat laksanakan sehari-hari, minimal menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Ada Allah ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.